Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai murajaah hafalan dan sholat duha, maka kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan muatan PKN. Adapun materinya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Poin A, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam berkehidupan sehari-hari, bertingkah laku, bertindak, dan bersikap harus mencerminkan atau berpedoman kepada sila-sila Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kedua, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Maksudnya, setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih dan meyakini agama yang mereka yakini masing-masing, ya. Dan kita harus saling menghormati pilihan agama mereka, ya. Seperti kita ketahui, agama ada 6 di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Jadi setiap umat manusia atau warga Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaan masing-masing, dan kita harus menghormati perbedaan tersebut. Dan juga tidak boleh kita memaksakan agama kita terhadap orang lain. Ya, misalnya antum punya teman yang memiliki agama yang berbeda dengan antum. Antum tidak boleh memaksakan agama antum kepada orang teman tersebut, karena mereka memiliki kebebasan untuk memiliki agama yang mereka anut. Ya, itu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pertama. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. 2. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 3. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 5. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum Indonesia. Ya, kita harus saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Memiliki sikap tenggang rasa, sikap saling membantu, dan juga saling mengingatkan jika ada teman yang melakukan kesalahan.
Dan kita harus menanamkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah nilai yang terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga, nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Caranya, 1. Sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki sikap cinta tanah air. Maksudnya kita menyayangi tanah air Indonesia ini dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau kita sebagai pelajar untuk menunjukkan rasa cinta tanah air harus dengan rajin belajar, kemudian mempelajari budaya kita, budaya Indonesia, tidak hanya di dekat tempat tinggal kita, tapi juga budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Ya, kemudian kita harus memajukan atau menambah wawasan kita tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu warga negara Indonesia. Itulah nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dalam sila keempat ini, ketika kita ada permasalahan, maka lebih baik kita menyelesaikannya dengan budaya musyawarah. Musyawarah artinya duduk bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dalam bermusyawarah, kita tidak boleh mengutamakan pendapat kita sendiri, tapi kita juga harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Tidak boleh juga memaksakan keinginan kita sendiri, tapi kita berdiskusi untuk mencari apa yang terbaik atau solusi yang terbaik dari masalah yang sedang kita hadapi. Sebagai contohnya, kemarin kita melaksanakan pemilihan ketua kelas di kelas 5 Asyura. Kita laksanakan dengan cara sistem musyawarah. Kita pilih beberapa orang teman, kemudian kita dudukkan bersama. Apakah mereka ini mau dan pantas menjadi ketua kelas? Kemudian baru kita lakukan sistem pemilihan suara. Nah, yang kita lakukan ini sudah mencerminkan nilai sila keempat. Ya. Dan selanjutnya, sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Bekerja keras. 2. Menghargai hasil kerja keras orang lain. 3. Adil terhadap sesama. 4. Menghargai atau menghormati hak orang lain. 5. Menolong dan menghargai orang lain. Ya. Dalam sila kelima ini, kita harus mengembangkan nilai bekerja keras, rajin bekerja,
adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak orang lain, dan juga tolong menolong dan menghargai orang lain. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selain nilai-nilai yang terkandung, ada sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya, sikapnya tercermin dalam contoh sikap berikut. Sila pertama, kita harus memiliki sikap tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan, dan tidak berbohong. Ya, tidak boleh memiliki sikap suka berbohong. Kemudian, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak rahmat dalam kehidupan ini. Ya, jadi harus selalu setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. Ya, itu contoh-contoh sikap yang mencerminkan pemahaman sila pertama. Kemudian sila kedua. Ya, yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama. Yang ketiga, jika ada teman kita yang sakit, maka kita menjenguk teman tersebut. Namun, dalam masa sekarang ini, karena kita dalam masa pandemi, maka jika ada teman yang sakit, cukup kita doakan saja agar teman kita cepat sehat dan kembali lagi bisa belajar bersama kita. Selanjutnya, berbagi makanan dengan teman. Ya, misalnya ada teman yang tidak membawa snack. Kebetulan kita membawa snack yang lebih, maka kita bagi dengan teman kita yang tidak membawa snack. Tapi bagi teman yang dibagi snacknya tidak boleh keseringan. Ya, kita tidak boleh mentang-mentang oh teman ini suka berbagi kita manfaatkan, besok nggak usah lagi lah buat snack, itu tidak boleh. Ya, berbagi itu tidak boleh kita menunjukkan kita setiap hari mau dibagi, itu tidak boleh. Itu juga tidak mencerminkan pemahaman sila kedua. Kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini harus selalu kita terapkan. Meminta maaf, memberi maaf adalah perbuatan yang paling mulia. Ya, kalau kita ada kesalahan, kita wajib meminta maaf, dan bagi temannya wajib memaafkan. Kemudian, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kita harus selalu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya. Kemudian, sila ketiga. Sikap yang terkandung dalam sila ketiga, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Misalnya, lingkungan sekolah kita sudah kotor. Kita ajak teman kita untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, karena kita dalam masa pandemi, jadi kita belum ada melaksanakan upacara. Namun, jika nanti pandemi sudah berakhir dan kita melaksanakan upacara bendera, anak ustazah wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, diikuti seluruh rangkaian-rangkaian upacaranya. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Kita harus bangga terhadap negara kita. Ya, kita bangga memakai pakaian yang dalam negeri, memakan makanan daerah kita, menggunakan produk-produk negara Indonesia. Jangan bangga, oh ini mahal nih dari luar negeri, kita bangga menggunakannya. Kita harus menghilangkan sikap itu.
kita harus lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Yang keempat, tidak bersikap sombong. Orang sombong, teman kita banyak yang tidak suka. Ya, orang yang setiap hari suka menyombongkan diri, saya ada ini, saya ada itu, saya punya pensil baru. Itu tidak mencerminkan sila ketiga. Ya. Kemudian harus menghormati teman yang berbeda ras dan budaya. Misalnya, teman kita kebetulan ada dari daerah yang di luar Sumatera Barat misalnya. Kemudian bahasanya masih tercampur antara bahasa daerah dia dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh kita tertawakan. Ya, misalnya dia di daerahnya menggunakan bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa. Ketika bermain, dia terbawa bahasa Jawanya. Lalu kita ketawakan, kita ejek bahasanya tidak bagus atau tidak mengerti. Itu tidak boleh, ya, karena tidak mencerminkan sikap dari sila ketiga. Paham anak ustazah? Selanjutnya, sila keempat, kita harus membudayakan sikap satu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Ya. Yang kedua, harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Dan yang keempat, berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Ya, pendapat kita harusnya pendapat yang bermanfaat atau baik untuk semua orang. Itu cerminan sila keempat. Sila kelima, sikap yang pertama, harus selalu berlaku adil kepada siapapun. Baik teman yang kita sukai, teman yang tidak kita sukai, kita harus selalu berlaku adil. Kalau mereka benar, berarti mereka benar. Tidak boleh disalahkan hanya karena kita tidak menyukai teman tersebut. Ya, yang kedua, membagi tugas secara adil sesuai kemampuan anggota kelompok. Misalnya, suatu hari nanti kita belajar kelompok nih. Misalnya membuat tentang lambang Garuda. Kita harus membagi adil. Misalnya anggota kita 5 orang. Berarti satu orang harus dapat bagian yang sama. Tidak boleh, mentang-mentang ini teman dekat kita, kita kasih sedikit saja dia bekerja, yang banyak teman yang tidak kita sukai. Itu tidak boleh. Yang ketiga, orang tua tidak bersikap pilih kasih terhadap anaknya. Termasuk juga untuk ustazah. Ketika ustazah pilih kasih terhadap antum, misalnya ustazah senang dengan anak ini saja yang ustazah perhatikan, itu berarti ustazah melakukan sikap yang salah. Ya, ustazah harus adil terhadap anak-anak ustazah semuanya. Baik yang pintar, yang belum paham, itu ustazah harus adil semuanya, harus sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Termasuk juga orang tua di rumah. Ya, tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anaknya yang ada di rumah. Ya, bisa anak ustazah pahami? Nah, nanti setelah ustazah terangkan ini, anak ustazah silakan salin materi ini ke buku catatan tematik. Ya nak ya, disalin. Hanya itu saja tugasnya untuk hari ini. Bisa dipahami? Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.